Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hamba Allah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ulama, izinkan kami menyebutkan referensi buku sejarah dan penelitian ilmiah yang menjadi dasar narasi ini, agar apa yang kita dengarkan bukan sekedar kisah, tetapi jejak sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, Profesor Dr. Radas Azumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Yang kedua, ada Profesor Dr. Andes Hamka, Sejarah Umat Islam. Yang ketiga, Snow Horbronze, Mekah in the Letter. Yang keempat, Martin van Bruynesen dalam Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Yang kelima, Arsip Ottoman Hijaz dan Catatan Ulama Haramain. Dengan menyebut nama Allah yang Maha mengetahui sejarah manusia, mari kita buka satu tabir sejarah yang jarang dibicarakan. Sahabat hamba Allah, hari ini kita mengenal diri kita sebagai orang Indonesia. Namun tahukah kita, di Mekah dan Madinah sejak ratusan tahun lalu, orang Nusantara tidak pernah dipanggil Indonesia. Mereka dipanggil dengan satu nama Al-Jawi, bukan Aceh, bukan Jawa saja, bukan Bugis, bukan Minangkabau. Semua disatukan dalam satu sebutan, orang Jawi. Dalam catatan sejarah Haramain, istilah Jawi tidak menunjuk Pulau Jawa semata. Jawi adalah sebutan kolektif untuk Muslim dari wilayah Asia Tenggara yang datang dari seberang Samudra Hindia. Bagi ulama Timur Tengah, Nusantara adalah wilayah jauh, bahasa adalah serumpun, mazhab adalah Syafi'i, akidah adalah Ahlu Sunnah. Maka lahirlah satu identitas, Ashab Al-Jawi. Sahabat hamba Allah, orang Jawi bukan sekadar jemaah haji musiman. Mereka tinggal bertahun-tahun dan membentuk komunitas serta memiliki tempat tinggal khusus. Dalam arsip Ottoman disebut Ribat Al-Jawi, artinya Nusantara punya rumah di tanah suci. Menurut Snow Horbronze, haji orang Nusantara pada abad 17 sampai 19 Masehi bisa 3 tahun, bahkan 5 sampai 10 tahun. Karena perjalanan laut sangat panjang, ongkos mahal, sekali berangkat adalah seumur hidup. Maka mereka sekalian menuntut ilmu, belajar tafsir, hadis, fikih, berguru pada ulama Haramain. Haji waktu itu bukan sekedar ritual, tapi perjalanan spiritual dan intelektual. Ini bagian yang paling jarang diketahui beberapa ulama Jawi. Mengajar di Masjidil Haram menjadi rujukan ulama internasional. Contoh tokoh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Menurut Martin van Bruynesen, karya ulama Nusantara menjadi kitab wajib di pesantren dunia Islam. Ironisnya, banyak umat Islam hari ini tidak sadar bahwa kitab yang mereka baca ditulis oleh orang Nusantara. Belanda sangat takut kepada jemaah haji. Kenapa? Karena menurut arsip kolonial, jemaah haji pulang membawa ilmu, membawa jaringan internasional, membawa kesadaran umat. Maka haji harus diawasi, dibatasi, bahkan dicurigai. Dicatat oleh Snow Horbronze, arsip Hindia Belanda, haji bukan hanya ibadah, tetapi kebangkitan mental umat. Sahabat hamba Allah, sebelum Indonesia dikenal dunia, sebelum paspor dan bendera, orang Nusantara telah dikenal di Makkah sebagai orang Jawi.
Mereka datang dari negeri jauh, namun Allah dekatkan mereka dengan ilmu, iman, dan kemuliaan. Semoga kisah ini menumbuhkan rasa syukur dan percaya diri kita sebagai bagian dari sejarah besar Islam. Saya Akon dari channel Hamba Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.